Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diki Alfredo Ginting. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang memahami linguistik dari mata kuliah Psikologi Linguistik yang diampu oleh Bapak dosen Immanuel DB Silutonga MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita cari tahu dulu siapa sebenarnya Ferdinand ini. Nah, Ferdinand de Saussure, seorang sarjana Swiss yang merupakan pelopor linguistik modern yang berkompeten dalam menganalisis makna pada sebuah teks maupun simbol-simbol yang melatar belakanginya. Pandangan ini adalah sebagai akibat adanya konsep-konsep terhadap bahasa, dan studi bahasa merupakan sistem simbol maupun kode. Ferdinand menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu yang mandiri karena bahan penelitiannya menggunakan bahan bersifat otonom. Menurut de Saussure, bahasa adalah sistem tanda yang paling lengkap karena mengungkapkan gagasan struktural yang terungkap dalam sistem tanda atau simbol. Saussure menginterpretasikan sistem tanda linguistik atau linguistik Sing sebagai sesuatu yang bentuk dari dua bagian terikat secara integral, yaitu signifikan dan signified. Hal ini menekankan dua sifat penting bahasa. Nah, dua sifat penting bahasa yang pertama adalah bahasa sebagai tanda linguistik yang bersifat arbiter, yaitu tidak ada gabungan alamiah antara tanda dan penanda. Yang kedua adalah bahasa merupakan tanda sebagai sistem makna yang telah memperoleh signifikasinya. Yang selanjutnya adalah teori Ferdinand. Langue adalah gabungan antara parole dan langue, atau gabungan antara peristiwa dengan kaidah bahasa atau tata bahasa, atau juga struktur bahasa. Menurut Saussure, langue tidak memenuhi syarat sebagai fakta sosial karena di dalam langue ada faktor-faktor bahasa individu yang berasal dari pribadi penutur. Bahkan langue tidak memiliki prinsip keutuhan yang memungkinkan untuk menelitinya secara ilmiah, mencakup apapun yang diungkapkan serta kendala yang mencegahnya dalam pengungkapan hal-hal yang tak gramatikal. Contohnya, kata material. Kata ini memang serta sosial banyak digunakan, bahkan seolah-olah dianggap sebagai bahasa konvensional. Padahal, kata material tidak baku, tidak sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan atau EYD. Langue memiliki segi individual atau parole dan segi sosial atau langue, tetapi kita tidak dapat menelaah yang satu tanpa yang lain. Dengan demikian, langue memiliki multibentuk dan heteroklit dan praktis. Menurut de Saussure, linguistik murni mengkaji langue, bukan parole maupun langue. Teori linguistik de Saussure tidak mengikut sertakan parole. Alasan de Saussure mengkaji langue adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah langue bersifat sosial, sedangkan parole bersifat individual. Kedua sifat ini sering bertentangan. Langue berada di dalam otak. Belajar langue bersifat sosial dalam pengertian sinkronik, sedangkan parole bersifat idiosinkronik karena ditentukan secara perseorangan. Yang kedua adalah langue itu bersifat abstrak dan tersembunyi di dalam otak, sedangkan parole selalu bergantung pada kemauan penutur dan bersifat intelektual. Langue adalah pasif, sedangkan parole adalah aktif. Jadi, menurut de Saussure, linguistik haruslah mengkaji langue, karena langue adalah fakta sosial, sedangkan parole merupakan individual, dan hanya merupakan embrio dari langue. Dengan kata lain, apa yang keluar dari mulut penutur dalam bentuk kalimat-kalimat selalu berubah-ubah dan bersifat idiosinkritis. Oleh karena itu, tidak layak dijadikan bahan kajian linguistik. Sebaliknya,
Di kalangan anggota masyarakat yang dipertalikan satu sama lain oleh langue, akan tercipta suatu average yang merupakan tanda atau lambang yang sama dan berpola. Kedua unsur ini, signif dan signifian, terkait erat sehingga yang satu selalu mengingatkan yang lain, atau sebaliknya. Ada beberapa ciri dari signe linguistik ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanda linguistik bersifat arbiter. Maksudnya, hubungan antara suatu petanda atau konsep dengan satu penanda atau imaji berbunyi bersifat kebetulan. Namun tanda linguistik itu tidak dapat diubah atau immutable, tetapi sistem bahasa dapat berubah. Yang kedua, penanda atau signifian. Dari suatu signe, linguistik itu merupakan suatu bentangan atau span yang dapat diukur dalam suatu dimensi atau merupakan suatu garis, satu perpanjangan. Ini berarti bahwa bahasa dapat dianggap sebagai suatu deretan atau urutan. Ketiga, signe. Linguistik mempunyai pengandaan atau tidak dapat dihitung. Dengan kata lain, tanda linguistik berjumlahnya tidak terbatas. Pembentukan kalimat menurut de Saussure bukanlah semata-mata, tetapi lebih banyak menyangkut urusan parole. Pembentukan kalimat merupakan suatu proses penciptaan bebas, tidak dibatasi oleh rumus-rumus linguistik, kecuali dalam hal menyangkut bentuk kata dan pola bunyi. Nah, baiklah teman-teman, kita tadi sudah melihat tentang teori-teori dari Ferdinand de Saussure. Nah, dari teori-teori tersebut kita dapat mengetahui bagaimana ciri dari signi dan signifan, serta sifat langue yang bersifat sosial dan langue juga bersifat abstrak. Nah, dan kita juga tahu apa sih sebenarnya langue itu sudah sesuai dengan ejaan yang disebenarkan atau tidak gitu. Nah, jadi teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pada pagi hari ini. Jika ada kritik dan tambahan teman-teman, saya menerimanya. Serta saya minta maaf jika ada tutur kata yang salah atau pelafalan yang salah, karena kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih, selamat pagi.